setelah sebelumnya kita mengenal tentang kumpulan daripada beberapa isim yang dibaca nasab yang sebanyak 15, di mana diantaranya adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih telah kita kenal pula, baik itu artian dalam secara lugawi atau artian dalam secara istilahi. Bahwa di dalam secara lugawi, secara bahasa, maf'ul bih itu adalah man waqa'a alaihil fi'lu sawa'un kana hissiyan au ma'nawiyan. Itu pengertian maf'ul bih di dalam secara lugawi, secara bahasa, adalah man waqa'a alaihil fi'lu sawa'un kana hissiyan au fi'liyan. Sedangkan maf'ul bih di dalam istilah adalah alladzi yaqa'u bihil fi'lu. Ismul ladzi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Itu dalam istilah. Jadi kita telah mengenal maf'ul bih, di mana maf'ul itu berhukum nasab. Begitu pula definisi baik secara lugawi atau secara istilahi. Di mana pula maf'ul bih itu tidak tertentu pada yang berakal saja. Tidak tertentu pada yang berakal, tapi juga maf'ul itu bisa juga terdiri dari sesuatu yang tidak berakal. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh musannif, qadarabtu Zaidan, maf'ul bihnya orang yang berakal, wa raqibtul farasah, maf'ul bihnya adalah sesuatu yang tidak berakal. Berarti boleh maf'ul bih itu berupa yang berakal atau sekalipun tidak berakal. Itu lil isyarati, sebagai petunjuk ila annahu la farqa bainal maf'uli bihi, la farqa fil maf'ulihi, ila annahu la farqa fil maf'uli bihi baina kaunihi aqilan au ghaira aqilin. Tidak ada bedanya antara maf'ul bih berakal atau tidak berakal. Berikutnya kita akan melanjutkan maf'ul bih, bahwa maf'ul bih itu adalah dibagi menjadi dua. Wa huwa, dan adapun maf'ul bih, ala kismaini, ialah tetap atas dua bagian. Wa huwa, dan adapun maf'ul bih, ala kismaini, ialah tetap atas dua bagian. Rupanya zahirin wa mutmarin. Zahirin bagian yang pertama berupa maf'ul bih zahir, wa mutmarin, dan yang kedua maf'ul bih berupa dhamir. Wa huwa, wawunya adalah wawu istinaf. Wawunya adalah wawu istinaf. Berarti awal kalimatnya adalah huwa, gitu kan? Wa huwa, wawunya adalah istinaf. Wa huwa ala qismaini, zahirin wa mutmarin. Nah, ini biar tampak pula bahwa wawunya adalah wawu istinaf. Berarti awal pembahasannya, awal kalimatnya adalah huwa. Huwa termasuk adalah isim dhamir, di mana dhamir ini adalah dhamir munfasil mahal rofa. Artinya selalu berada di tempat yang berhukum rofa, baik itu menjadi mubtada, menjadi khabar, menjadi fa'il, menjadi naibul fa'il. Nah, huwa
adalah juga bagian daripada isim ma'rifat, di mana ma'rifat kalau di alfiyah jumlahnya adalah ada 6. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hindawab ni wal ghulami walladhi, termasuk ma'rifat adalah isim dhamir. Sedangkan ma'rifat yang di ajrumiyah itu hanya 5. Apa bedanya? Sama, beda di dalam menjumlah. Kalau di ajrumiyah itu 5. Kenapa jadi 5? Sebab isim isyarah dan isim mausul itu hanya dijadikan 1 dengan disebut kemudian isim mubham. Tuh. La ma'rifat bila berada di awal pembahasan maka menjadi mubtada. Mubtada'un Zaidun wa adirun khabar in qulta Zaidun adirum man i'tadar. Bila mubtada maka berhukum rafa. Di alfiyahnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzakara khabarin bil mubtada'. Kemudian di ajrumiyah di imritinya al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Lalu di ajrumiyahnya di mutasar jiddan wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i. Jadi mubtada hukumnya rafa. Siapa yang merupakan? Apa yang merupakan? Amil ibtida, sebab menjadi awalan. Nah, bila mubtada rafa maka sekarang huwa, karena huwa ini mabni maka tetap disebut dengan fi mahalli raf'in mubtadaun. Di dalam hal rafa menjadi mubtada. Kenapa? Karena dhamir hukumnya mabni. Wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurraka lafdhi manusib. Mabni apa gua? Mabni fathah. Karena macamnya mabni ada 4. Ada mabni dhamma, ada mabni fathah, ada mabni sukun. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina am si haitsu wasakinu kam. Nah, barulah di sini adalah mubtada, huwa adalah isim dhamir. Isim dhamir berada di awal kali. Isim dhamir adalah ma'rifat. Bila ma'rifat berada di awal pembahasan maka menjadi mubtada, dan apabila mubtada maka hukumnya rafa. Tanda rafanya tetap karena isim dhamir hukumnya mabni. Wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurraka lafdhi manusib. Setelah mubtada ada apa? Khobar. Setelah mubtada ada khobar. Apa yang dinamakan khobar? Bagian yang menyempurnakan faedah, bagian yang menyempurnakan daripada mubtada. Khobar. Setelah mubtada ada khobar dengan catatan pantas bermana itu atau adalah. Kalau ternyata setelah khobar setelah mubtada tidak pantas bermana itu atau adalah, maka bukan khobar tapi disebut dengan pelengkap. Dibuka khobar, khobarnya dibuka. Wal khobarul juz'ul mutimul faida kallahu barrun wal ayati syahida wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatam ma'nal ladzi siqat lah. Ketemu kan? Khobar kan? Khobar nomor berapa khobar itu? Lagi, khobar adalah bagian penyempurna faidah. Wal khobaru
juz'ul mutimul faida kallahu barrun wal ayati syahida wa mufradan yati wa yati jumlah hawiyatam maknal ladzi siqatlah. Jadi khobar adalah bagian penyempurna mubtada. Kemudian khobar ada berapa? Ada dua yang diimriti, wa mufradan wa ghairahu yatil khobar fal awwalul lafdzul ladzi fin nazmi. Mar lagi, wa mufradan wa ghairahu yatil khobar fal awwalul lafdzul ladzi fin nazmi. Mar cangang-cangangan han. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Yang mufrad dibagi menjadi dua, ada yang mufrad dibagi menjadi dua, kemudian ada yang berupa mustaq, ada yang berupa jamid. Kemudian yang ghairu mufrad dibagi menjadi dua, ada yang bentuknya mudhaf, ada yang bentuknya ghairu mudhaf. Nah, itu ya. Kemudian yang mustaq juga dibagi menjual mustaq jamid, ada yang mustaq mudhaf, ada yang mustaq ghairu mudhaf, ada yang kemudian yang ghairu mufrad ada dua, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah dibagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Yang syibhu jumlah dibagi dua, satu berupa dhorob, dua jar majrur. Lah ini ternyata huwa dan adapun maf'ul bih. Kenapa menggunakan huwa? Karena maf'ul bih adalah mudzakkar. Maf'ul bihnya adalah mudzakkar. Lafal maf'ulun bihi adalah lafal mudzakkar, maka dhamir yang digunakan bukan dia tapi huwa. Huwa dan adapun maf'ul bih. Nah, kan keterangannya di sebelumnya kan menjelaskan tentang maf'ul bih. Tidak kemana-mana ini, tidak akan membahas lagi. Yang dibahas adalah maf'ul bih. Huwa dan adapun maf'ul bih ala qisma ini ialah tetap atas dua bagian. Ternyata khobarnya berupa jar majrur. Ala huruf jar, isma ini majrur. Berarti khobarnya berupa jar majrur. Khobar yang berupa jar majrur maka termasuk pada khobar yang ghairu mufrad yang berupa syibhu jumlah. Khobar bila berupa jar majrur atau khobar berupa dhorob madrub, maka disebut khobarnya masuk pada khobar ghairu mufrad yang syibhu jumlah. Itu dimana bila khobarnya berupa jar majrur, apabila khobar berupa jar majrur atau berupa dhorob madrub, maka menyimpan makna kainun atau istaqor. Wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama nakainin au istaqor, maka bermakna wa dan adapun maf'ul bih ala qismaini ialah tetap atas dua bagian. Ala adalah huruf jar, berarti khobarnya terdiri dari huruf jar. Khobar yang berupa huruf jar atau dhorob madrub menyimpan makna kainun atau is. Wa nawu'in di dirhamun berikan wa akhbaru bi dzarfin au bi harfi jar nawi nama nakainin au istaqor. Ala adalah kalimat isim bil huruf. Huruf apa? Huruf jar min ila li atau la wa takabi ba qasam. Nadhamnya haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khala sya'ada mutmundurum balamu kaywawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Bila ala adalah huruf jar, maka ingat semua huruf hukumnya mabni. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Mabni apa? Ala sukun. Ala adalah mabni sukun.
wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham ka aina am si haitsu wasakinu kam. Jadi ala adalah mabni dan mabninya adalah mabni sukun. Ala mabninya adalah mabni sukun. Kalau ala huruf jar maka lafal setelahnya hukumnya jar. Lafal setelahnya hukumnya jar. Lafal setelahnya hukumnya jar. Nah, tanda jar maka menyesuaikan daripada bentuk kalimat. Karena ini isim tasniyah maka tanda jarnya bukan kasroh ini, melainkan tanda jarnya adalah iya. Karena kisma ini adalah isim tasniyah. Apa definisi isim tasniyah? Adalah isim yang menunjukkan arti dua, berarti dua bagian, dua bagian. Bagaimana i'rabnya isim tasniyah? Rofa dengan alif, nasab dan jar menggunakan iya. Yang diimriti amal musanna fali raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif. Yang di alfiyah bil alif irfa'il musanna wa kila idza bimut marin mudhafan musila wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nas ba'da fathin qad ulif. Yang di ajrumiyah wa amal alifu fatakunu alamatal lirrafi fit tasniyati wal asma'il khamsati. Sedangkan adapun alif menjadi tanda alamat rafa ada di dua tempat, yaitu isim tasniyah rafa menggunakan alif dan asmaul khamsah, bukan ya? Di mana? Wa amal alifu fatakun wa alamatal lirrafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Yang rafa dengan alif hanya isim tasniyah. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi maudhi'aini fi tasniyati wal jam'i, di dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Ini warfa bi wawin wa bi yajru wa sibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi daini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa aradu nasyadda wa sinuna. Lalu nunnya nun apa? Kalau di alfiyah ini adalah disebut nun tasniyah, sebutnya adalah nun tasniyah, dan nun tasniyah dibaca kasroh. Jadi ini bukan karena berdasarnya huruf jar dibaca jar, tanda jarnya adalah ya karena isim tasniyah. Lalu kenapa ini dibaca kasroh nunnya? Karena nun tasniyah dibaca kasroh. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kasta'maluhu fantabi. Kalau di muhtasar jiddan atau di ajrumiyah disebut dengan nun iwad. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nunnya adalah sebagai ganti daripada tanwin, karena isim ini kan, ini adalah kalimat isim, kalimat isim. Nah, maka nunnya adalah sebagai ganti tanwin di dalam isim mufrad. Artinya kalau mufradnya maka bunyinya adalah ismun. Mufradnya adalah ismun, nasabnya isman, jarnya ismin, atasnya rofanya kismani, nasab jarnya kismaini, jamak taksirnya aksamun, ikut wazan af'alun. Jadi enggak jamak mudzakkar salim, enggak jamak muannats salim, langsung pada jamak taksir. Apa? Aksamun, beberapa bagian. Maka di awal itu wa aksamuhu, dan adapun beberapa bagiannya kalimat. Nah, kalam maksudnya kalam tersusun dari beberapa kalimat. Aksamun jamak taksir, tasdiyahnya kismaini atau kismani, mufradnya adalah kismun, kisman, kismin.